Indonesia memiliki sejumlah jembatan penghubung antar pulau yang terpisah, seperti jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Namun, pernahkah kita sadari mengapa tidak ada jembatan yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali? Padahal, jarak di antara kedua pulau ini hanya sekitar 5 km, dengan Selat Bali sebagai pemisah. Sebenarnya, gagasan perihal pembangunan jembatan yang melintasi Selat Bali telah dibuat sejak 1960-an. Pencetusnya adalah Profesor Dr. Insinyur Sediatmo, seorang guru besar di Institut Teknologi Bandung. Jembatan tersebut tadinya akan dinamakan Tri Nusa Bima Sakti, yang berarti penghubung antara 3 pulau, yakni Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Jembatan ini akan dibangun lebih tinggi dari daratan dan perairan, karena ombak di Selat Bali begitu tinggi. Jembatan ini sangat penting bagi ekonomi Jawa Bali, mengingat bahaya menaik kapal dengan ombak tinggi di Selat Bali. Dengan ini, kita bisa lebih cepat dan aman ketika melakukan penyeberangan di antara kedua pulau tersebut. Lantas, mengapa pembangunan jembatan penghubung antara Jawa dan Bali tidak pernah terwujud? Hal ini tentu tak terlepas dari sejarah tentang perjalanan Ida Bang Manik Angkeran, yang akhirnya menetap di Besaki dan Ngaya sebagai Jan Banggul Ida. Dikisahkan, pada zaman dahulu, Jawa dan Bali berada pada satu daratan, bernama Pulau Dawa. Di sebuah tempat yang kini berada di sekitar Jawa Timur, hiduplah seorang pendeta yang dikenal sangat mahir dalam merapal mantra. Kehebatannya merapal mantra ini menjadikannya dikenal dengan sebutan Ida Dang Hyang Sidi Mantra. Salah satu bukti kehebatannya merapal mantra adalah dengan dimilikinya seorang putra yang dikenal dengan nama Ida Bang Manik Angkeran. Konon, Ida Bang Manik Angkeran terlahir dari api Homa, sehingga ia kemudian diberi nama Ida Bang Manik Angkeran. Sayangnya, meski terlahir, tumbuh dan besar dalam keluarga Brahmana, Ida Bang Manik Angkeran justru gemar memotoh atau berjudi dan jarang menang. Meski demikian, setiap meminta uang, Dang Hyang Sidi Mantra selalu memberikannya. Lama-kelamaan, Manik Angkeran penasaran dengan sumber uang yang dimiliki orang tuanya. Hingga akhirnya, rasa penasaran itu terjawab. Secara tidak sengaja, ia mendengar pembicaraan kedua orang tuanya terkait sumber kekayaan yang mereka miliki. Pada suatu hari, berbekal sebuah pedang dan genta milik ayahanda yang ia curi, Manik Angkeran melakukan perjalanan jauh, hendak menemui sahabat sang ayah yang bertempat di Goa Raja, lereng selatan Giri Tolangkir. Sahabat ayahandanya tersebut tiada lain adalah Ida Sang Hyang Naga Basuki. Singkat cerita, tibalah Manik Angkeran di depan Goa Raja. Ia kemudian mengalunkan bajra milik ayahandanya. Mendengar alunan suara bajra yang dikenalnya, Ida Hyang Naga Basuki pun segera keluar dari peraduannya dan mengira bahwa yang mengalunkan bajra tersebut adalah sahabatnya, yakni Dang Hyang Sidi Mantra. Begitu tiba di mulut goa, Ida Hyang Naga Basuki terkejut karena ternyata yang mengalunkan bajra tersebut adalah seorang remaja, bukan Ida Dang Hyang Sidi Mantra.
Idabang Manik Angkeran pun segera menceritakan jati dirinya, kemudian mengaturkan empehan atau susu. Senang mendapatkan persembahan empehan dari putra sahabatnya, Ida Hyang Nagabasuki kemudian memberikan hadiah kepada Manik Angkeran. Setelahnya, Ida Hyang Nagabasuki kembali ke peraduannya. Saking panjang tubuhnya, konon ketika kepala Ida Hyang Nagabasuki sudah tiba di peraduan, ekornya masih ada di mulut goa. Saat itu, Idabang Manik Angkeran terpana melihat betapa indahnya mahkota pada ekor Ida Hyang Nagabasuki yang berhiaskan emas, intan, berlian, dan batu-batu mulia lainnya. Saat itu, muncullah niat buruk Idabang Manik Angkeran. Dengan pedangnya, ekor Ida Hyang Nagabasuki kemudian dipenggalnya. Setelah itu, ia lari terburu-buru dengan maksud segera meninggalkan Goa Raja. Menyadari ekornya telah terpotong, Nagabasuki menjadi murka dan segera kembali ke mulut goa. Ternyata, Manik Angkeran tidak dijumpainya lagi. Akhirnya, bekas pijakan kaki Manik Angkeran dijelatinya, menyebabkan putra sematawayang Dang Hyang Sidimantra itu berpulang dengan tubuh yang hangus terbakar. Lokasi hangusnya tubuh Manik Angkeran kini dikenal dengan nama Alas Cemara Geseng di kawasan Besaki. Dang Hyang Sidimantra kemudian paham dengan peristiwa yang telah terjadi. Lalu, ia melakukan lobi dengan Nagabasuki agar putranya bisa dihidupkan kembali. Permintaan itu pun disanggupinya, dengan catatan Dang Hyang Sidimantra juga harus bisa menyatukan kembali ekornya yang telah terpotong dengan tubuhnya. Akhirnya, berkat kesediaan Dang Hyang Sidimantra dalam rapal mantra, ekor dan badan Nagabasuki kembali menyatu seperti sedia kala. Sebaliknya, Nagabasuki juga mampu menghidupkan kembali Manik Angkeran. Adapun tempat dihidupkannya kembali Manik Angkeran kini dikenal sebagai Pura Bangun Sakti yang berlokasi di kawasan Pura Agung Besaki. Namun, meski putranya telah hidup kembali, Dang Hyang Sidimantra tidak mau mengajak putranya pulang. Kemudian, menitipkannya kepada Ida Hyang Nagabasuki untuk mulat sarira. Tak lama kemudian, Idabang Manik Angkeran ngayah menjadi seorang pemangku di Pura Besaki. Dalam perjalanan pulang, di sebuah tempat di Bali Barat, Dang Hyang Sidimantra khawatir apabila putranya sewaktu-waktu melarikan diri dari Besaki dan kembali kepada dirinya. Ia kemudian mencari cara agar putranya tidak bisa kembali ke Jawa yang saat itu telah diliputi Kali Sangara. Ia kemudian menorehkan tateken atau tongkatnya di tanah. Dari torehan tatekannya itu, muncullah air yang semakin lama semakin membesar hingga memotong Pulau Dawa menjadi dua bagian, yang kini adalah Jawa dan Bali. Pada titik awal ditorehkannya tateken, dikenal sebagai Puri Segara Rupe. Pada saat itu, Dang Hyang Sidimantra juga membisama bahwasanya Pulau Jawa dan Pulau Bali tidak boleh disambungkan. Apabila disambung, maka akan terjadi malapetaka untuk Pulau Bali. Jangan sekali-sekali menyatukan Jawa dengan Bali. Kalau disatukan, Bali akan rusak. Demikianlah kurang lebih bisama Dang Hyang Sidimantra terkait dengan Selat Bali.
Bisama tersebut menjadi perlu diketahui saat ini. Terlebih, ketika mengemukannya rencana pembangunan jembatan Jawa Bali. Yakni dengan kehebatan jenananya, berabad-abad silam, Dang Hyang Sidimantra telah melihat roh dan masa depan antara Jawa maupun Bali. Jawa adalah pulau bagi politik pusat kekuasaan. Sementara Bali sebagai pulau Yadnya, atau pulau persembahan, yang kental dengan ritual dan nuansa spiritual. Sehingga antara politik, kekuasaan, dan ritual atau Yadnya tentu merupakan dua hal yang berbeda. Tentu kemudian menjadi sangat bijak apabila Bisama Dang Hyang Sidimantra dihormati dan dijadikan sesuluh sepanjang masa untuk memproteksi agar ruh dan identitas Bali sebagai pulau Yadnya tetap terjaga. Ruh dan identitas Bali sebagai pulau Yadnya tidak kemudian disengaja dibuat capuh dan campah, karena hanya dengan sebuah jembatan yang menyatukan daratan Bali dengan Jawa.